Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadia Firdana, mahasiswa program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 2519105076. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pembuatan model 3 dimensi menggunakan SketchUp berdasarkan data hasil digitasi yang telah dibuat sebelumnya menggunakan ArcGIS. Selain proses pemodelan 3D, saya akan juga memberikan tahapan visualisasi menggunakan Enscape untuk menghasilkan render yang lebih realistis dan kualitasnya tinggi. Yuk kita mulai proses pengerjaannya. Kita mulai buka dulu ya dari aplikasi SketchUp-nya. Setelah SketchUp kebuka, aku menyiapkan lembar kerja baru dan memastikan satuan ukuran yang digunakan telah sesuai ya dengan kebutuhan proyek. Pengaturan ini penting dilakukan agar model yang dibuat memiliki ukuran yang profesional. Nah, di sini aku import dulu hasil digitasi yang kemarin, aku simpan di SketchUp, terus aku import. Nah, ini kan sudah muncul ya titiknya. Terus kita mulai dari digitasinya biar ngebuat bentuk 3D. Nah, ini tuh kayak alas rumahnya, alas bangunannya. Mulailah bentuk masa dasar bangunan berdasarkan hasil digitasi kalian ya. Ini aku mulai digitasi bangunannya satu-satu. Nah, jadinya itu kayak gini sampai hingga kayak berwarna putih gini. Nah, ini ya teman-teman, pokoknya kalian digitasi sesuai garis yang sudah kalian digitasi di ArcGIS. Proses ini itu dilakukan supaya ya manfaat garis-garis hasil digitasi ini bisa sebagai batas bangunan. Terus areanya bangunan itu kemudian bisa dibuat menjadi bidang tertutup. Nah, itu kayak gini ya, bisa kita pull, kita memanfaatkan fitur yang ada di ArcGIS di SketchUp, terus kita pull biar jadi kayak 3D gini bangunannya. Dan juga bisa manfaatin itu ya, fitur yang bisa bikin biar tahu meterannya itu berapa. Nah, di sini ini aku mulai ngebentuk 3D-nya. Lihat aja ya teman-teman, kita tuh bisa memanfaatkan fitur pull untuk agar bisa bangunan itu kelihatan menjorok ke depan, atau kita tuh membentuk agar bangunannya itu 3D. Nah, fitur push atau pull itu tuh membuat bangunannya sebelumnya yang berupa DNA itu bisa memiliki ketinggian dan volume gitu loh. Jadi di masing-masing bangunan tuh bisa diberikan ketinggian sesuai kebutuhan yang kita mau, sehingga kawasan mulai terlihat lebih kayak natural atau nyata seperti asli hasilnya gitu teman-teman. Nah, di sini ini aku melakukan penyempurnaan pada bagian bangunan. Jadi aku ngebikin, kan kalau di digitasiku, kalau dilihat di Citra, dari street view yang ada di Google Maps, nah bangunannya itu kan kayak seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan dengan bangunan yang aslinya. Nah, di sini nih aku mulai ngebentuk seperti kayak depannya bangunan itu kan biasanya kalau di kampus itu ada kayak semacam lobby. Nah, jadi ini aku ngebentuknya. Kalian juga bisa pakai fitur move ya. Move itu bisa buat di copy juga, maksudnya icon
linknya itu bisa di copy, jadi seperti ini ya. Terus kita juga bisa ngatur, kita bisa ngapus pakai fitur penghapus yang warna pink ini. Kalian ngeluarin fitur-fitur semua bisa diklik di view, terus nanti kalian pilih aja toolbars. Di situ kalian keluarin aja semua yang kalian butuhin. Terus pull aja ya biar ngebentuk kayak dinding, biar semacam 3D gitu. Terus atur-atur aja sesuai sesuai kalian, sesuai maunya kalian, dan sesuai bentuk gedung yang aslinya. Di sini aku ngebikin kayak bangunan gacor gitu yang ada di depan jendela. Jadi itu kayak pembatas, karena ini kan lantai gedungnya lantai 2 ya, jadi itu kayak pembatas gitu loh. Dan di sini ini aku mulai ngeridiin. Ini aku ngebuat dinding yang menjorok, kayak tiang penyangga bangunan. Ini kan ada 2 lantai ya, jadi itu kayak tiang dindingnya begitu. Bisa dilihat aja ya teman-teman. Nah kayak gini, sekarang atur-atur aja ya teman-teman. Pokoknya kalian ikutin videoku ini aja dan lihat icon yang aku klik-klik. Pokoknya kalian tuh main di fitur ikonnya namanya push atau pull gitu, terus move, terus disitu tuh ada offside. Nah disitu juga ada rectangle ya, jadi langsung kayak ngebentuk kotak gini. Nah di sini ini aku mau ngebuat jendela, jadi kalian pakai fitur move, jadi kalian grup gitu, jadi kalian copy bisa gitu ya teman-teman, biar ukurannya itu sama. Nah kalian ngebikin ini juga diukur. Nah diukurin tuh kalian bisa lihat kan, bisa kalian lihat ya di pojok kanan bawah itu kan ada dimension atau meteran. Nah itu kalian tuh bisa ngeklik gitu loh. Jadi misal nih aku mau ngebikin kotak ini, jadi panjangnya tuh mau tinggi itu mau berapa, kalian tuh bisa custom gitu. Misal 0,12 meter itu ketik aja 0,12, 0,02 gitu. Ini ya aku mau bikin 3D nya, jadi kayak atap yang ada jendelanya gitu. Nah ini aku garis bantu, jadi aku ukur dulu ya 12 ya, terus aku bagi biar rapi. Jadi aku ukur ya ini teman-teman 22, jadi bisa ngebentuk 6 kotak. Jadi kan tadi itu 12 meter kan, nah ini 9, jadi aku bagi 3 kotak aja berkatan lebih. Ini pakai fitur offside buat ngebikin kayak ya pinggiran jendelanya. Nah kalau ini juga bisa custom, coba lihat di pojok kanan bawah itu kan ukurannya tuh sama ya, jadi 0,1 kayak gitu atau 0,00. Jadi kalian custom ya teman-teman biar rapi. Ini udah mulai kebentuk. Oh ya jangan lupa di save ya teman-teman, biar hasil 3D-nya kalian itu tidak hilang. Jangan lupa di save dulu. Next di bagian sisi sebelah
cirinya juga kalian samain juga ya. Ini aku ukur dulu, ini kan 12, jadi aku bagi 2 meter 2 meter 2 cm 2 cm, pokoknya 20 cm, pokoknya segitulah teman-teman. Nah ini ya, kalian pakai fitur offside, itu offside namanya tuh, fitur offside yang ngebikin bentuk kayak gini itu ya teman-teman. Tada, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Jendelanya sudah mulai kelihatan bentuk 3D-nya. Nah, ini aku mulai ngebuat batasan lagi, karena kan ini gedungnya tuh lantai 3. Nah ini aku sesuaiin itu. Kalian kalian itu kan di sini tuh ada kayak garis gitu teman-teman, ada garis pink, garis hitam, garis hijau, garis biru. Itu tuh garis pembantu kalian. Jadi ini misal garis pink itu berarti lurus, ini pink atau ungu itu berarti lurus. Tapi kalau hitam atau hijau atau biru itu berarti kalau biru tuh ke atas, kalau hijau itu, nah itu garis hijau. Kalian kelihatan nggak garis hijau? Nah gitu ya teman-teman. Pokok kalian bikin sedetail mungkin. Nah di sini tuh bisa kayak di copy juga ya. Maksudnya di copy paste pakai fitur move, biar kalian ukurannya tuh juga sama, biar kalian nggak satu-satu, nggak capek. Nah jadi tuh kayak gini, rapiin aja ya teman-teman. Kalau kurang pas, pokok ininya ditasi sesuai bangunan aslinya, atau kalian juga kalau mau bikin 3D-nya secara manual, pokok sekreatif kalian deh. Di sini tuh aku mulai ngebikin pintu. Nah, karena pintunya di gedung Fakultas Kedokteran UNAD situ kaca, jadi aku terus ini aku bikin masuknya udara. Terus aku bikin nama. Oh iya, namanya tuh pakai fitur yang itu ada angka di atasnya, fitur tangan itu kan ada ya kayak angka 3D. Nah gitu ya teman-teman. Terus kalian atur. Oh ya, ngaturnya bisa digedein atau kecilin tuh pakai fitur namanya scale itu ya teman-teman. Nah ini tulis aja, kan ini Fakultas Kedokteran, tulis aja ya, terus rapiin. Nah terus ini mulai digitasi lagi. Ini tuh pembatas, karena kan tadi aku udah bilang ya, bangunan ini kan ada 3 lantai. Jadi kalian buat kayak sedetail mungkin ya teman-teman. Ini aku ngebikin jendela bagian samping gedung, jadi kalian sesuai aja. Nah itu kan, dilihat ya. Nah itu kan tadi kalian tahu nggak yang kayak ngawang gitu ya, makanya kenapa kok ada garis warna merah, warna biru, warna hijau, itu garis pembantu ya teman-teman, biar memudahkan kalian saat digitasi di SketchUp ini. Nah ini bisa kalian pakai fitur move. Itu bukan lubang itu ya, jadi kalian tuh bisa nanti tuh bisa dibalikin. Nah itu kalian pakai fitur pensil buat kalian digitasi. Nah ini mulai ngewarna ya, jadi kalian beli material aja, itu klik di default tray, pilih material. Nah ini aku pakai
color yang warna hitam dulu karena ini kan batasan jendela ya. Aku pakai color, terus ini pakai yang glass atau kaca kan karena jendela ya, aku pakai ini biar transparan juga, biar bisa tembus pandang ke dalam karena bangunan di gedung Fakultas Kedokteran ini juga rata-rata full kaca. Ini mulai warna aja ya, warna gedungnya juga sesuai sama yang aslinya. Yang mulai warna, terus tulisan fakultas, kata-kata Fakultas Kedokteran itu juga bisa diwarnai teman-teman, jadi tidak polos gitu. Pokok intinya warnainya sesuai dengan bangunan yang asli ya, atau sekreatif kalian. Nah pokok intinya gini ya teman-teman, warnain satu persatu sedetail mungkin. Oh ya, ini sebenarnya atapnya tuh salah. Pokok nanti di akhir video atapnya aku benerin pakai plugin. Nah ini next, pokoknya aku ngedigitasi bangunan yang lain. Ini aku bikin masjid yang ada di dekat gedung Fakultas Kedokteran. Nah gini ya teman-teman, pokok kalian bisa warnain, terus kalian bikin 3D nya itu tadi. Pokok kalian fokusnya itu di fitur yang tadi aku bilang ya, di kayak pushball, terus pensil, terus fitur timba itu ngecat warna, terus penghapus pink, terus yang kotak-kotak itu rectangle, terus ada move, ada offside, ada penggaris itu ya teman-teman. Nah ini aku mulai digitasi bangunan ISTB yang ada di belakang gedung Fakultas Kedokteran sendiri. Ini aku mulai ngebentuk karena ini kan nggak salah 4 lantai ya. Nah aku mulai ngebentuk ya teman-teman, aku nyesuaiin ini lengkungannya aku nyesuaiin dengan digitasi yang ada di ArcGIS ya, jadi mungkin kurang rapi ya. Bisa kalian rapiin sendiri kalau digitasi di ArcGIS-nya, biar di SketchUp ini memudahkan kalian ya teman-teman. Pokoknya kuncinya kalau digitasi itu serapi mungkin ya, terus dilihat garis pembantunya biar tidak ngawang atau salah tempat ya teman-teman. Pokok intinya begini ya, kalian digitasi aja satu-satu. Ini aku digitasi satu-satu per bangunan yang ada di area Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah kayak ngebuat bangunan 3D gini, terus pemberian material dan tekstur pada bangunan gedung atau ya bangunan. Nah itu digunakan untuk memberikan karakter visual pada bangunan maupun elemen kawasan yang kalian digitasi di SketchUp, yang nantinya tuh sehingga tampilan model tuh menjadi lebih realistis seperti aslinya ya teman-teman. Sesuaikan material fungsi pada masing-masing objek. Nah ini pokok sesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini aku ngebikin nama tugu, kayak nama tugu gitu, Fakultas Kedokteran. Kalian atur aja, tetap ya pakai fitur yang 3 dimensi itu tadi. Nah kok kalian atur. Dan di sini aku mulai ngedigitasi taman, terus kayak jalan yang ada di koridor yang ada di dalam Fakultas Kedokteran kayak gini. Nah ini
digitasi aja ya sesuai pola yang kalian digitasi di ArcGIS. Ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, nah di sini tuh di bawahnya materials ini di defaultnya itu ada text. Nah itu kalian tahu sebenarnya ya di samping kanan. Nah itu tuh fungsinya itu kayak kan tuh mau digitasinya tuh gak dijadiin satu, bisa kalian atur sendiri, kayak dimasukin ke jalan sendiri, ke taman sendiri, ke bangunan sendiri, kayak gitu tuh bisa ya teman-teman, biar nggak jadi satu dan nggak ngebingungin kalian saat digitasi. Nah ini, oh ya ini yang tadi atapnya kataku aku perbaiki. Nah di sini aku perbaiki ya teman-teman, biar ngebentuk kayak gini. Aku pakai plugin yang ada pokoknya intinya kayak gini ya teman-teman, atapnya, bentukannya. Kok kalian ikutin langkahku. Nah setelah itu kita bikin scene 1, scene 2, scene 3 gini. Caranya tuh di view, terus animation, terus add scene. Nah ini ya teman-teman, pokoknya biar membantu add scene. Terus kita start escape tadi buat kita render agar nah kayak gini ya, kalau di render kan lebih jelas hasilnya. Nah kita mulai ngebikin video rendernya. Render ini fungsinya tuh biar gambarnya tuh semakin HD. Nah, Enscape ini tuh bertujuan untuk menghasilkan render yang lebih realistis dan nyaman dilihat ya teman-teman. Di sini tuh aku mulai dari sudut-sudut yang akan aku render. Terus jangan lupa diekspor videonya kalau udah. Nah, kalian simpen ya di folder yang kalian mau. Terus ini aku namain 3D FK karena kan fakultas kedokteran. Kok jangan lupa di ekspor video rendernya. Ini tuh sekalian klik save ya. Habis ini kalian klik save. Terus ini proses and format videonya. Nah kalau sudah jadi itu kayak gini ya teman-teman. Itu video render yang aku buat. Maaf agak nge-lag karena laptopnya kurang mumpuni ya teman-teman. Pokoknya tuh jadinya tuh kayak gini hasil digitasi aku di SketchUp. Kayak gini ya teman-teman hasilnya. Sekian dari aku ya tutorial yang aku buat ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.